Assalamualaikum teman-teman semuanya. Halo semuanya, kembali lagi di channel Fajar Alifandi, channel saya sendiri. Kesempatan kali ini, kesempatan yang sangat berbahagia ini, yang sangat istimewa ini, saya tidak hanya akan mereview sebuah buku biasa. Saya akan mengajak teman-teman untuk menyelami pemikiran seorang akademisi yang saya hormati, yaitu dosen saya sendiri, Dr. Asep Ahmad Hidayat. Ya, di tangan saya ini, kalian bisa lihat ya, sudah ada 3 buku karangan beliau yang menurut saya merupakan sebuah teologi pemikiran yang sangat melengkapi. Yang pertama ada buku studi kawasan dunia Islam. Kemudian ada buku sejarah sosial muslim minoritas etnis Melayu di Nusantara. Nah, kemudian yang ketiga buku ini adalah sejarah tasawuf dan tarekat. Nah, ketiga buku ini membawa kita dalam sebuah perjalanan intelektual yang sangat luar biasa ya. Dari melihat peta besar peradaban, kemudian menukik kisah-kisah kemanusiaan yang spesifik, hingga menyelami kedalaman spiritual. Jadi pastikan Anda menonton video ini sampai habis, sampai selesai. Mari kita bedah satu persatu. Kita mulai dari yang paling makro, yaitu studi kawasan dunia Islam dengan subjudul Sejarah, Teori, dan Pemetaan Kawasan. Seperti ini bukunya ya teman-teman. Nah, kalau teman-teman bertanya, gimana sih cara memahami dunia Islam yang begitu luas dan kompleks secara terstruktur? Nah, jawabannya adalah buku ini. Ini adalah buku pondasi Bapak Asep, tidak hanya menyajikan rentetan sejarah tapi juga membekali kita dengan karangan teoritis untuk membedah setiap kawasan. Jadi kita diajak untuk tidak menjadi katak dalam tempurung. Kita akan memahami mengapa Timur Tengah mempunyai dinamika seperti itu, apa khas Islam di Afrika Utara, kemudian bagaimana Islam berkembang di Asia Tenggara, bahkan di Eropa. Nah, semua ini dipetakan dengan sangat jelas di buku ini, buku studi kawasan dunia Islam. Bagi saya mahasiswa gitu, bagi saya sebagai mahasiswa, buku ini seperti membuka sebuah peta raksasa. Ia memberikan helikopter view yang sangat penting sebelum kita terjun ke isu-isu yang lebih spesifik. Sangat cocok bagi mahasiswa hubungan internasional, kemudian mahasiswa jurusan sejarah ataupun studi Islam, atau siapapun lah yang ingin mempunyai pemahaman komprehensif tentang panggung dunia Islam. Nah, ini adalah gerbang utamanya buku ini. Teman-teman bisa baca ya ntar. Nah, setelah kita melihat dari atas buku kedua ini nih mengajak kita untuk mendarat dalam dan melihat lebih dekat. Judulnya yaitu etnis sosial muslim minoritas etnis Melayu di Nusantara ya teman-teman. Ini adalah bagian favorit saya nih buku ini, karena buku ini menyuarakan kisah-kisah yang seringkali terlewatkan dari narasi besar sejarah. Nah, Bapak Asep dengan briliannya membawa kita untuk berempati pada perjuangan dan dinamika saudara-saudara kita etnis Melayu Muslim yang hidup sebagai minoritas. Membaca buku ini, kita jadi tahu bagaimana sejarah sosial saudara kita di Patani, Thailand.
Nah, bagaimana komunitas Melayu menjaga identitasnya di Singapura yang kosmopolitan, bagaimana perjuangan para pejuang Moro di Filipina membentuk mereka gitu. Hingga kisah minoritas muslim di Timur Leste. Nah, semuanya ada di sini. Buku ini bukan sekedar buku sejarah. Buku ini adalah buku tentang kemanusiaan. Buku ini mengajarkan kita tentang identitas, adaptasi, dan perjuangan. Sangat relevan untuk memahami isu keberagaman dan kebangsaan di kawasan kita sendiri, yaitu Asia Tenggara. Membaca buku ini benar-benar membuka mata dan hati. Gitu ya, teman-teman. Buku ini. Kemudian buku yang terakhir ya. Jika buku yang pertama adalah tentang peta politik dan peradaban, buku kedua tentang kemanusiaan tadi kan, tentang manusia dalam interaksi sosialnya. Maka buku ketiga adalah tentang hati dan perjalanan batin. Judulnya Sejarah, Tasawuf, dan Tarekat, Telusuran Tokoh dan Ajarannya. Seringkali kita bicara tentang Islam, yang terbayang adalah hukum atau politik. Nah, Bapak Asep melalui buku ini menunjukkan dimensi lain yang sangat fundamental, dimensi spiritual dan esoteris. Nah, buku ini sangat penting, buku ini dengan sangat runut menelusuri jejak para tokoh sufi agung dan ajaran-ajaran tarekat yang menjadi spiritual bagi jutaan umat Islam ya di seluruh dunia. Pembahasan ini tidak kering karena kita tidak diajak untuk mengenal langsung pemikiran para tokoh. Buku ini adalah buku yang menunjukkan wajah Islam yang sejuk, yang damai, dan mendalam. Bagi teman-teman yang mungkin merasa dalam tanda kutip kering gitu dalam beragama atau ingin mengenal sisi spiritual yang lebih jauh, buku ini adalah teman perjalanan yang sangat tepat. Nah, ini melengkapi pemahaman kita tentang Islam secara kafah, secara utuh. Jadi teman-teman, dari apa benang merah dari ketiga buku tersebut ya kan? Menurut saya, Bapak Asep ingin mengajak kita dalam sebuah perjalanan berpikir yang holistik, dari peta kemanusiaan lalu turun ke hati, dari memahami panggung global dunia Islam lalu turun melihat denyut nadi komunitasnya, sehingga akhirnya menyelami kedalaman jiwa. Spiritualnya. Sebagai mahasiswa beliau, saya merasa bangga dan bersyukur bisa belajar dari pemikiran-pemikiran yang tertuang dalam karya-karya beliau. Dan saya sangat merekomendasikan ketiga buku ini, baik untuk dibaca secara terpisah sesuai minat, atau lebih baik lagi dibaca sebagian utuh gitu, dibaca dalam satu kesatuan. Nah, dari ketiga buku ini, mana yang paling membuat kalian penasaran? Tulis di kolom komentar. Kita bisa diskusi di sana. Kalau ada yang sudah baca, teman-teman udah ada yang baca nih, boleh juga kalian berpendapat di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like jika kalian suka video ini, subscribe agar tidak ketinggalan konten lainnya, dan bagikan video ini agar lebih banyak yang tercerahkan.